إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Hadirin rahimahullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat yang patut kita syukuri, nikmat pertama yaitu nikmat iman serta nikmat Islam. Dengan nikmat ini Allah SWT memberikan kita jalan, memberikan kita pedoman. Dengan caranya kita bisa selamat dari fitnah dunia, dengan caranya kita pun bisa selamat dari azab neraka. Tak terbayang kalau misalkan kita lagi dalam kandungan seorang ibu yang bukan mengaku agama Islam, belum tentu orang tersebut bisa menerima hidayah Islam, walaupun banyak tapi tidak begitu signifikan. Walaupun ada, dan itu pun hanya orang-orang yang Allah kehendaki Allah beri hidayah agama Islam. Maka dari itu kita yang lahir sejak kecil merupakan seorang hamba Allah yang beriman dan juga taat, patut kita syukuri nikmat iman serta Islam. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat sehat dan juga waktu luang, yang mana nikmat sehat waktu luang ini sebagai modal bagi kita agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dalam istilah taqwa illallah, orang yang sakit memiliki cita-cita, misalnya dia memang sehari-harinya sering pergi ke masjid, tapi Allah kasih musibah sakit, tapi dia tidak mampu untuk belajar ke masjid karena tadi ada sesuatu yang berhalang, dia dalam keadaan tidak sehat. Atau seseorang yang memiliki waktu sempit, banyak tuh biasanya bagian orang tertentu, banyak orang yang memiliki waktunya yang sangat sempit. Misalkan di tempat kerja, walaupun memang dikasih jadwal untuk sholat, tapi dikasih waktu. Jadi ini pernah saya bercerita waktu dia kerja di pabrik, memang ada katanya waktu sholat, tapi di waktu membuatnya tidak khusyuk sholat, jadi buru-buru busuk. Satu ngantri dulu, udah itu ketika sholat jam pikir kayak sunnah gelang itu tidak sempat karena waktunya sempit. Maka hal yang perlu kita wajib oleh kita pergunakan dengan sebaik-baiknya adalah modal sehat dan juga waktu itu. Modal itu apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk banyak berharap kepada Allah. Kenapa? Kalau kita pergunakan sehat kita, waktu luang kita ternyata bukan digunakan dengan itu pertanggungjawaban atau bisa mengerjakan. Kalau bicara itu mukadimahnya mengenai takdir. Hadirin rahimahullah, pada kesempatan kali ini saya membawa judul materi apakah Al-Quran itu merupakan atau menjadi syafaat atau musibah bagi siapa? Bagi pembacanya. Bagi pembacanya. Saya bawakan dulu sabda Nabi, yang mana hadis ini sangat masyhur dalam semua kitab, mau kitab Sahih Bukhari, Muslim, Imam An-Nawawi, pasti hadisnya dibuka dengan hadis yang ini yang kita akan baca dalam. Hadis ini diterima oleh sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, merupakan Amirul Mukminin Khalifah
kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab diberi julukan ketika dia menjadi khalifah Amirul Mukminin, yang artinya pemimpin para mukmin, pemimpin para orang mukmin. Dan dia juga memiliki kunyah nama sebutan yaitu Abu Hafsin. Hafsin itu nama anaknya Hafsah. Hafsah itu yang menikah dengan Nabi. Hafsah memiliki arti singa. Jadi Abu bapak, Hafsah singa, artinya bapaknya singa. Memang Umar itu disebut bapaknya para singa. Kenapa? Karena keberaniannya. Umar itu memiliki badan postur tubuh fisik yang sangat kuat, tinggi. Dia juga memiliki mental yang sangat kuat, sehingga pada ketika orang-orang kafir Quraisy tahu Umar masuk Islam, mereka takut siul. Itu dia bertanya sama Islam semua. Maka Umar ini sering dibilang Abu Hafsin, bapaknya para singa, karena ketegasan melihat dari fisiknya juga yang kuat. Selain itu karena memang anaknya yang bernama Hafsah. Ya Hafsah artinya singa betina. Kalau singa laki-laki kan kayak Hasan, Hamzah, kan namanya Hamzah kan artinya singa. Haikal singa itu anak singa Haikal. Hasan, Hamzah singa laki. Kalau Hasan itu singa secara menyeluruh, baik jantan atau betina. Hadis ini diambil dari salah sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab. Sami itu Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, aku mendengar. Jadi Umar bin Khattab itu langsung mendengar dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda. Rasul itu bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niat seseorang. Yang pertama, likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan hasil dari apa yang ia niatkan. Jadi niatnya apa itu yang akan dia dapatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena mengharap ridho Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu bernilai kepada Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu karena ingin dunia yang ingin ia raih, ia capai, awil ro'atin yang iuha, atau karena seorang wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu pasti menuju kepada apa yang ia niatkan. Di sini korelasinya, hubungannya dengan judul apa? Dalilnya digunakan di bawah adalah masalah niat. Judulnya tadi Quran menjadi salah atau musibah. Nah, balik lagi kepada siapa? Pada niatnya seseorang. Kalau niat seseorang tadi ilallah wa rasulih, maka tadi bisa jadi menjadi salah. Tapi kalau hijrahnya atau niatnya itu bukan karena Allah atau selain Allah, maka kebalikannya bisa menjadi musibah bagi dia. Kita bahas dulu tentang masalah niat. An-niyatu, saya ambil dari kitab Al-Rahim. An-niyatu qasdu syai'i ala syai'in. Niat itu adalah tujuan atau maksud sesuatu. Maqaluha fil qalbi. Letak niat itu ada di mana? Ada di hati. Jadi gini, di dalam tubuh kita, jasad kita, anggota tubuh kita itu memiliki sebuah pemimpin. Ada pemimpinnya. Kita bakal mengetahui kenapa ada pemimpinnya. Pemimpin tubuh kita itu adalah hati. Semua pergerakan kita datang ke sini, atau misalkan kita pergi ke dapur, pergi ke WC dan lain sebagainya, itu ada yang memerintah. Siapa yang memerintah? Hati kita. Kita tahu ini dari mana? Kita ambil dari hadis Nabi yang berkenaan tentang syubhat. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah
bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Faiza sholahat, apabila segumpal daging itu benar, sholahat jasad kullu, maka seluruh jasadnya pun akan ikut benar. Wa idza fasada jasad kullu, apabila rusak segumpal daging tadi, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ala Rasulullah, ketahuilah bahwa itu semua adalah hati. Jadi kalau itu dalam bahasa Arab yang bermakna hati. Jadi hati ini memerintahkan seluruh tubuh kita untuk melakukan suatu perbuatan. Apabila hati kita membuat suatu kebenaran, maka seluruh anggota tubuh kita juga merespon untuk membuat kebenaran. Begitu pula ketika hati kita ingin berbuat kerusakan, maka tubuh kita juga merespon untuk melakukan kerusakan. Namun awas, bedakan antara kita dengan hewan. Hewan itu mereka memiliki insting, berbeda dengan manusia. Manusia memiliki insting, tapi manusia diilhami dengan akal. Maka ketika hati memerintah, akal itu pasti itu berpikir. Jika melakukan itu cek akal, bisa kan kayak gini. Tukang maling ketika dia ingin maling berpikir dulu nggak? Ketika dia ingin hendak berbuat maling, kan maling kan dia sama ayu naburan. Maling itu berpikir dulu aja. Pasti pikir dulu. Kumaha cara maling supaya tidak ketahuan oleh orang lain yang dalam rumah kami menjadi budak. Dia berpikir, pikiran otak itu sebenarnya dia positif. Kenapa? Ketika dia berpikir, utang kami pasti dibutuhkan. Artinya otak itu bertolak dengan hatinya. Cek otak kecil, cik atuh, terus apa yang dikubur mentong, pengali, terus apa yang dikubur mah ulah, maling. Tapi tetap siapa yang memerintah? Hati. Ketika hati kita agak pancet, pengali ya, sehingga anggota tubuh juga merespon, kaki kita merespon untuk berjalan, tangan kita juga sama merespon untuk bergerak, untuk melakukan aksinya. Nah itu yang dimaksud Nabi. Faiza sholahat, apabila hatinya itu berbuat kebenaran, sholahat dan sholat dulu, maka seluruh anggota badan tubuh kita akan mengikuti kebenaran. Ya ibu datang ke sini, itu kan dari yang tadi kan, mau mungkin duduk lanjut pun atau duduk lanjut. Jadi kan orang itu kalau dia nggak sadar berarti sedang tidur atau gila. Tiba-tiba ya kalau kita harus pada lawan ngejawab kemana nih nanti kelo ya. Tapi ketika ibu lebat udah ada naon ada ngaji ada lihat di bumi badan ngaji mah eta maksana nalika hati itu menuju kepada kebaikan, maka anggota tubuh kita, kaki kita semuanya berjalan untuk menuju kebaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan niat. Hati sebagai pemimpin anggota tubuh kita. Namun kita harus bisa membedakan, jangan kayak hewan. Kalau hewan itu menggunakan seluruh perasaan instingnya yang muncul. Dan hewan kan terpikir yang kecil, kayak harimau, kayak jelema terpikir kayak jelema. Oh, begitu. Kali-kali jelema, oh jadi mangsa. Untuk harimau karena dia tidak berpikir mana mangsa, mana musuh, dia tidak berpikir hajar, itu hewan. Maka kita harus bisa membedakan antara hewan dan manusia. Manusia itu dibedakan dengan akal. Dia berpikir seperti itu. Dari hati, lalu akal berpikir, lalu hati memutuskan apakah dia ingin berbuat baik atau berbuat buruk. Maka seluruh anggota kita merespon semuanya, termasuk penglihatan, perbicaraan. Ketika ibu ngomongin batunya kayak dia, pasti ayahnya mungkin jauh ngomongin lagi bang, pasti ayahnya kata besok juga ngomongin sihir sih. Jadi semuanya yang dituju adalah hati kita semuanya. Hati lalu direspon oleh seluruh anggota badan. Apa korelasinya dengan judul tadi? Ya, seperti di awal bahwasanya ketika kita sebagai shahidul Quran, apa itu shahidul Quran? Pembaca Al-Quran. Kita semua umat Islam pasti pernah memegang Al-Quran dan membacanya walaupun satu ayat dalam seumur hidup misalkan. Ya karena kita muslim, ya walaupun hanya satu ayat dalam seumur hidup, tapi kita tetap disebut sebagai shahidul Quran. Kenapa? Karena kita
itu umat Islam yang diwarisi oleh Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fatir ayat 32. Summa awrasna alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami mewariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Siapa hamba pilihan Allah itu? Yang dimaksud oleh Ibnu Katsir adalah umat Nabi Muhammad SAW, artinya umat Islam. Islam yang diberi warisan oleh Allah untuk memegang Al-Quran. Di situ ada 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsi, tapi di antara umat Islam ada yang zalim kan dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka juga ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi dalam 3 golongan tadi umat Islam ada 3. Ada yang zalim terhadap diri masing-masing, atau yang dikasih apa? Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban atau yang melanggar aturan Allah, melakukan maksiat. Dan yang kedua ada golongan muqtasid. Muqtasid itu apa? Mereka yang melakukan hal-hal yang wajib, akan tetapi yang sunnah-sunnahnya mereka tidak dilakukan. Dan mereka juga meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, akan tetapi yang makruhnya pun belum bisa sempat ditinggalkan. Dan golongan yang terakhir ini golongan yang paling istimewa, sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendahulukan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selain yang wajib, mereka juga melakukan yang sunnah, mencintai yang sunnah. Nalika ibu sahur Ramadan, ibu ini cinta karena sunnah Nabi, sahur pakai manis, sahur daun, sahur ayam gulai, misalnya sahur yang disunahkan. Nalika ibu sholat fardu 5 waktu, oleh ibu disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya rawatib, qiblat subuh, qiblat zuhur, pada zuhur, pada maghrib dan pada isya. Ibu sempurnakan dengan sunnah-sunnah itu sebagai petunjuk bahwasanya ibu mencintai yang di sunnah-sunnah. Dan selain meninggalkan yang diharamkan, dia juga berusaha meninggalkan yang dimakruhkan. Jadi yang dimakruhkan apa? Sesuatu yang dibenci oleh Allah, akan tetapi tidak berdosa bagi orang yang melakukan. Namun menjadi pahala apabila ditinggalkan. Namun ditinggalkan jadi pahala makruh, tapi pun dilakukan dosa. Namun tadi kalau pengen masuk ke golongan sabiqun bil khairat, wayahnya tak lagi masuk ke rokok, tinggalkan wayah sabiqun bil khairat misalnya. Dosa bawah wayahnya nalika sholat sikat gigi dulu, kalau langsung sholat ketika bantu mau. Kata Rasulullah, orang yang makan bawang jangan mendekati sholatku. Maksudnya kalau lain pula sangat besar, tapi kalau batu beli bau di gigirnya, tapi sikat gigi dulu, bersiwak dulu. Itu sebagai tanda kita menghindari yang makruh. Nah itu yang dimaksud. Ya kita golongan yang durasi makruh. Tadi sudah jelas ada 3 golongan. Zalimun li nafsi, bahwa ada orang-orang yang zalim terhadap dirinya masing-masing. Terus apa yang salah? Tapi tetap dilakukan. Udah tahu ini wajib, salatnya wajib, mau ada, tapi tidak bertanya, tidak dulu, bahkan ya dilanjutin tidur misalkan, atau dia melakukan hal yang tidak bermanfaat yang lainnya. Maka orang tersebut bisa disebut katakan zalim. Di masihan pedoman Allah, tapi keluarga tidak aman, tak ingin menjadi musibah bagi diri. Kita bahas ada perkataan Rasulullah pada hadis selanjutnya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kalian, maksudnya apa? Sebaik-baik di antara umatnya Nabi Muhammad, man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan dia pun mengajarkannya. Selain belajar, dia pun mengajarkan Al-Quran tersebut. Mempelajari apa? Di sini kalimatnya masih umum. Apakah perlu ditaksis? Tidak. Karena ada suatu dalil yang perlu ditaksis dalam masalah shopping. Yang ini tidak, masih umum. Maksudnya gimana? Di sini misalkan ibu mempelajari Al-Quran itu banyak macamnya. Mau mempelajari tafsirnya, bacaan.
ibu pengen baca misalkan Al-Quran secara tartil, tafsirnya benar, makhrajnya juga benar, tajwidnya benar, gitu. Itu belajar tafsir. Atau ibu menghafalnya, hafalkan. Oh khusus kalau laki-laki, kenapa? Laki-laki kadang dia jadi imam. Cuma kalau kita Al-Quran pengen kayak imam, sama dengan jamaah sadayana istri, semuanya perempuan, misalkan laki-laki cuma dia, tapi dia nggak tahu cuma kulhu, ulama juga malam ya, ulama juga bina syukur, ya isi laki-laki mah kita syukur sama laki-laki perempuan, karena biasanya laki-laki dia dituduh untuk menjadi imam sholat. Mempelajari hafalannya, berarti tahfidz, atau mempelajari makna, gitu. Kita sebut mempelajari ilmu tafsir. Kita bisa beramal seperti ini itu dari mana? Ya dari hasil tafsiran para ulama. Kata ulama kita ini begini, yang dimaksud Allah itu seperti ini, beramalnya seperti ini. Mana yang wajib, mana yang haram, kita tahunya dari terjemah dan tafsiran para ulama. Mempelajari apapun masih umum. Kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kalian. Nanti kita umat Islam menunjukkan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran, baik hafalannya, baik tafsirnya atau bacaan, atau dia mempelajari tafsirnya, makna-makna dalam kandungan Al-Quran. Selain dia mempelajari, dia juga mengajarkannya kepada orang lain. Kalau di sini misalkan ibu di rumah ngajar ngaji kurang kali, Masya Allah, ibu terlepas kali Fairuku kata Al-Quran, namamu. Selain ibu juga belajar, ibu juga mengajarkannya kepada anak, minimalnya kepada anak, atau mengajar di pengajian di masjid, atau pengajian ibu-ibu. Biasanya ibu sampai halaqah, suka ada halaqah, dan biasanya di dalam halaqah itu mereka mempelajari Al-Quran, bacaan, tafsir. Nah, mereka yang mempelajari dan juga mengajarkan hal itu masuk kepada dalil yang nah itu ya, itu mengenai orang sebaik-baik orang, sebaik-baik umat Rasulullah adalah orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Di sisi lain Al-Quran itu memiliki keutamaan. Al-Quran memiliki keutamaan, akan tetapi Al-Quran juga memiliki ancaman bagi pemiliknya. Jadi ayat keutamaan tadi yang sama Al-Quran jadi ancaman. Baca Quran tapi masuk neraka ada sering dijelaskan Rasulullah si Anu kalau meninggal penduduk neraka sampai tinggalin ya. Padahal dia sahabat itu orang rajin ibadah. Ketika perang ya, dia qadarullah dia itu terkena sakitan yang sedang. Karena dia gak kuat ingin cepat mati, maka dia ambil pedangnya dan menusuk diri sendiri. Cek sahabatnya, oh baik ya, masuk neraka gara-gara mau bunuh diri, gara-gara apa-apa. Padahal amalannya luar biasa, suka ibadah. Tapi kata Rasul, mulai meninggal penduduk neraka, ketika jelmanya lihat orang ini, sahabat heran ketika berperang, terjadilah apa yang diucapkan oleh Rasul. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi manfaat bagi kita, sebuah syafaat atau musibah. Kita baca dulu tentang keutamaan dari syafaat. Yang pertama menjadi syafaat di hari kiamat. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah sebuah manfaat bagi siapa? Bagi orang yang memiliki kesusahan atau bagi orang yang ingin oleh Allah dinaikkan derajat. Jadi gini, syafaat itu akan diberikan kepada orang. Rasulullah pernah bercerita di padang mahsyar nanti orang-orang itu akan berkeluh kesah, kesusahan. Oh aku di padang mahsyar ya pikiran diri masing-masing sih dia bakal selamat, wah dia padahal masih di padang mahsyar, belum ditimbang, belum dihisab, masih di padang mahsyar, tapi pikiran dia sudah ketakutan. Apakah sudah dari sini dia selamat atau tidak? Nah, maka dari situ Allah mengizinkan untuk diberikan syafaat. Orang-orang pada saat itu mendatangi Nabi satu persatu. Datang kepada Nabi Adam.
meminta syafaat. Tolong doakan, berdoa kepada Allah, berilah syafaat kepada kami. Kamu adalah bapak kami, kata Nabi SAW. Tapi Nabi Adam menolak, saya tidak bisa, karena saya pernah melakukan suatu dosa yang ketika memakan buah yang dilarang oleh Allah ketika di surga. Maka kata Nabi Adam, coba minta kepada Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Ketika minta kepada Nabi Nuh, jawabannya sama, saya tidak bisa. Doa saya sudah dipakai untuk mengazab umatku dulu. Jadi kan umat Nabi Nuh habis itu kami banjir, sehingga yang tersisa itu yang ada di kapal di dalam dunia itu. Jadi dalam seluruh dunia semuanya habis kecuali dalam kapal itu hanya sesuatu begitu mau jalan. Nah, hal itu terjadi ketika Nabi Nuh berdoa dan itu diabadikan dalam surat Nuh. Kata Nabi Nuh, kalau kau membiarkan orang-orang kafir di muka bumi, maka mereka anak-anaknya bakal menyembah selain ya Allah. Jadi Nabi Nuh itu meminta kepada Allah supaya meratakan orang-orang kafir. Orang-orang kafir pada saat itu harus musnah. Yang tersisa kedua Nabi Nuh dan pengikutnya. Yang itu apa? Nabi Nuh tidak bisa berdoa minta syafaat karena sudah dipakai untuk mengazab. Coba minta kepada Nabi Musa, datanglah kepada Nabi Musa. Nabi Musa jawabannya sama, karena saya pernah membunuh orang Kipti. Orang Kipti itu pengikut Fir'aun. Jadi waktu itu orang Kipti tasehat di Bani Israel. Yang mana Bani Israel ini mereka kan keturunannya apa? Nabi Musa itu kan keturunannya Bani Israel, yang artinya Bani Israel ini sama keluarganya. Nabi Musa ini pisah ke anak Kipti berkuasa, Fir'aun yang berkuasanya. Fir'aun itu Nabi Musa ditonjok. Mau sampai tonjok mau Kipti berkuasa ini kan kabur. Nabi Musa jadi burongan dicari oleh Fir'aun. Kata Nabi Musa, saya tidak bisa kemana pada saat itu. Lalu coba tolong carikan kepada Nabi Isa. Minta kepada Nabi Isa. Minta kepada Nabi Isa dan jawabannya sama. Di dalam hadis tidak disebutkan dosa apa Nabi Isa sehingga dia menolak meminta syafaat kepada Allah. Sehingga Nabi Isa itu memerintahkan, coba kamu pergi kepada Nabi Muhammad kepada Allah meminta syafaat. Orang berbondong-bondong, orang beriman berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad meminta syafaat. Di situ Rasulullah mengadakan tangan dan bersujud. Sujudnya lama, gitu. Oleh Allah dibantu. Ya Muhammad, bangkit berdiri. Minta apa? Kamu minta apa? Aku akan kabulkan. Nabi Muhammad meminta syafaat kepada umat aku. Syafaat di sini Rasulullah mengatakan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, bagi orang-orang yang biasa saja, dan bagi orang-orang yang dia sudah masuk surga akan tetapi surganya nanti ditinggikan. Pertama untuk orang-orang yang berbuat dosa besar, dia mendapatkan syafaat supaya oleh Allah diringankan azabnya. Nuhuduna misalkan disiksa oleh neraka 50.000 tahun, tapi karena syafaat dikurangan jadi 1.000 tahun. Tapi setidaknya tidak sampai 50.000 tahun. Nah itu syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa besarnya tetap masuk neraka akan tetapi diringankan siksaannya. Untuk orang yang biasa saja misalkan yang kasir tadi, dia mendapatkan syafaat supaya ringan hisabnya, masuk surganya ringan. Jadi dosa-dosa yang kecilnya itu diampuni. Dan pasti jawaban orang dosa. Tidak mungkin manusia itu luput dari yang namanya dosa. Nah, dosa-dosa yang mungkin terasa sedikit atau tidaknya dan kita lupa untuk istighfar itu diampuni sehingga dia masuk surga. Dan ketiga, untuk orang yang memang sudah ditakdirkan masuk surga tapi tetap mendapatkan syafaat, dan syafaat itu untuk meninggikan derajatnya. Untuk masuk ke Adam misalkan naik ke surga Firdaus, kan sudah ada tingkatan yang harusnya masuk surga paling bawah, naik ke Adam dan tengahnya, dari di sini naik ke atas. Nah itu beberapa syafaat yang diberikan Rasulullah atas izin Allah. Nah, bukan hanya Rasulullah yang dapat memberikan syafaat. Ada salah satunya yang akan kita bahas, yaitu Al-Quran juga menjadi syafi'an li ashabi. Kita baca dulu ya. Iqra
pada hari kiamat syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi pembacanya. Bagi pembaca itu ada syafaat. Jadi masa baca Quran berbahagia, ditulungan, kita tidak boga dosa jadi diampuni. Kita tidak lebih surga ini jadi naik derajatnya kalau. Nah ini beberapa syafaat yang diberikan oleh Allah kepada beberapa makhluknya. Salah satunya syafaat dari Al-Quran bagi pembacanya. Terus ayat syafaat untuk sahabat soleh. Ayat dalil Rasul menjelaskan ada dua teman, yang satu masuk surga, yang satunya masuk neraka. Yang masuk surga ini protes, dan protes pertamanya namanya, ya Allah, mana si pula si anu kamana, katanya di surga. Dia mencari, cepat mereka tergiring, sok pelarian kalau di surga begitu. Dia mencari, nggak ada. Mencari lagi, kemana ya Allah teman saya ini? Dia cari lagi, sok daerah ke timur, apa? Sehingga dia mencari seluruh surga nggak ada dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, teman ada di neraka. Luas kan? Ini nama kayak orang surga. Dia ngomong, ya Allah, dia dulu temanku yang dulu sering mengajakku dalam kebaikan. Kurang bisa sholatnya diajarkan ke iya, saya selalu juga diajak sama ini. Jadi saya merasa tidak nikmat masuk surga tanpa temanku yang ini. Maka Allah bersabda, naiklah sahabatku. Kita di nasib neraka jadi naik ke surga. Gara-gara teman aku soleh, maka kita memperhatikan lingkungan, termasuk kita terhadap anak-anak ya Bu. Lihat lingkungan anak-anak. Kalau misalkan lingkungannya baik, boleh mereka bergabung. Tapi kemudian lingkungan kayak sana tidak pernah diingat, hindari. Karena anak itu menyerapnya cepat dan dia juga cepat mempraktekkan. Selain cepat mikirnya, praktek lagi cepat langsung dipraktekkan dari dunia gitu. Jangan sampai seperti itu. Boleh berteman dengan mereka, sebetulnya boleh kalau kita memiliki tujuan untuk memperbaiki mereka. Kita memperbaiki lingkungan tadi itu boleh. Tidak hese saya menggunakan yang cuma hindari lingkungan dan menuju lingkungan yang baik itu. Sehingga kita dapat mendapati teman yang soleh seperti tadi. Nah, itu yang pertama, terutama Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi pemiliknya, bagi pembaca. Yang kedua, pemisahan orang yang membaca serta mengamalkan Al-Quran. Langsung baca artinya banyak dari dalam. Pemisahan orang yang membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya. Nah, ayat catatan, sahih membaca, kedah amalkan. Kedah amalkan, ayat Al-Quran macam ya ayatnya bahasa. Bagaikan orang yang baca Quran dan juga mengamalkan, bagaikan buah utruja. Buah utruja itu apa? Rasa dan baunya enak, termasuknya enak, manis, kenapa? Buah teh kadet. Itu bagi permisalan orang yang beriman. Mereka baca Quran dan dia juga berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Dan permisalan orang mukmin orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Dia mukmin tapi tidak baca Quran semua. Dan juga tidak mengamalkannya, bagaikan buah kurma. Rasanya enak tapi tidak beraroma sampai 3 kurma segitu. Tidaknya kurma tidak wangi, akan tetapi rasanya memang manis. Nah ini bagaikan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, namun mereka tidak mengutamakan Al-Quran sebagai prioritas kedua. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, ayat orang munafik membaca Quran adalah bagaikan roihanah, baunya menyenangkan namun rasanya pahit. Sengit pasti dahar pahit sekali. Sengit seperti aromanya wangi, tapi ketika dimakan tidak ada rasanya, pahit. Nah, ini permisalan orang munafik. Karena ini orang-orang munafik seperti ini. Mereka itu mempelajari Al-Quran, akan tetapi tujuan mereka bukan untuk mengamalkan. Bahkan di zaman Rasulullah,
Abdullah bin Ubay itu juga untuk menghancurkan Islam dengan mempelajari Islam terlebih dahulu. Nah ini orang yang munafik. Sengit omongan apa? Wah cari asal tentang Al-Quran tuh wangi banget. Tapi dalam amalannya ternyata dia itu merusak umat Islam. Ini permisalan orang munafik. Dan permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan Hanzalah rasa dan baunya pahit, tidak enak. Mungkin munafik. Jadi orang munafik berbeda dengan orang yang mukmin. Mukmin dia beriman kepada Allah dan juga mengamalkan syariat. Orang munafik hanya iman, dan munafik itu dibagi dua, ayat munafik secara intikadi, ayat munafik amali. Munafik intikadi itu keyakinan. Jadi keyakinan apa? Aku Islam, tapi jawabannya kafir. Pengen ngancurkan Islam, kok Islam tapi pengen ngancurkan Islam. Menerima syariat dan munafik intikadi. Kalau munafik amali yang disebutkan oleh Rasulullah, ada 3 ciri orang munafik: apabila berkata berdosa, apabila berjanji ingkar, apabila bermimpi ahad. Ya, pertama munafiknya amali secara peramalan, dan yang pertama diulangi masih ada yang orang Islam dan tidak menyebabkan dia masuk neraka kekal. Kalau intikadi si orang munafik kan kekal di neraka, tapi munafik amali dia hanya berdosa saja, tetapi tidak kekal di neraka, bisa masuk surga. Sebab yang diamalkan amalan sampai keyakinan itu orang munafik. Jadi yang kedua, keutamaan Al-Quran itu adalah bagaikan roh hujah bagi pembacanya dan orang yang mengamalkannya. Dan yang ketiga, memiliki hafalan Al-Quran bagi hafiz. Jadi orang yang memiliki hafalan Al-Quran itu sangat luar biasa, banyak keutamaan. Salah satunya, anak yang memiliki hafalan Al-Quran, dia akan memakaikan orang tuanya sebuah jubah dan juga mahkota. Itu keutamaan. Orang tua orang udah kan lama tapi kita dikasih mahkota, gitu ya. Mau seperti itu, ajarkan anak Al-Quran, ajarkan anak Al-Quran. Suruh mereka untuk mencintai Al-Quran, hafalin pula. Oke, sampai mempelajari masalah tafsir lah, amalan dan sebagainya. Dari ujung kurang kali kan emang dan tercepet-cepet nama kayak hafalin, cangkana hafalin. Terus apa? Nanti kali terus remaja baru dia mempelajari masalah fikihnya di dalam kisah-kisah dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi sehingga dia bukan hanya sekedar menghafal, tapi dia juga mengamalkan. Di sini ya, dalilnya dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turtilan fid dunya. Di sini dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, iqra, bacalah, wartaqi, dan naikkanlah, warattil, tampilkan. Maksudnya tampil di sini apa? Membaca secara benar. Untuk sampaikan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu tampil itu. Tapi digunakan tajwidnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebagaimana sabda Nabi, sahabat Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi ketika membaca Al-Quran, yaitu yakifu kula ayatin. Rasul itu selalu merapot setiap ayatnya, wayamud tabiha, dan juga memanjangkan bacaan. Diterusin Rasulullah bacaan kata ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana ayatnya? Mau imam tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Usul eta yang belakangnya tarawih. Komando tarawih dan 20 rakaat. Ya, enggak, Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Rasulullah itu bacanya secara tampil. Enakeun cing atuh supaya si makmum teh orang sapi bacaan. Enakeun di waktu kayak di jadwal ini dulu. Bete bacaan surat jadwal surat Allah. Kau di jadwal ini sekarang. Sudah beres. Ulat qoli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Langsung hati
teh aduh siapa tahu tapi kita sekali pamit Allah maaf saya mau kasih uzur dan tenang awal baca Quran saya dengan sholat ya sesudah sholat Fatihah bacaan surat yang lain mau bacanya satu ayat tidak apa alif lam mim nanti kalau semua gitu apa koros apa koros ini bacaan Allah udah ada alhamdulillah dari ngomongnya semua dari kayak ngomong bisa satu ayat itu karena dalam satu ayat kan ayat semalaman saya biasa nah itu tartil bacanya secara tenang gitu bacanya enakeun sehingga makmumnya kadang-kadang itu enak. Nah di sini dalam dalil ini Allah menyuruh kepada sahib Quran orang yang selalu bersama Quran itu untuk membacakan Al-Quran dan tartilkannya yang jadi masalah. Kali-kali akhirat ayat itu bersama Quran ayat itu kan bersama Quran di dunia sedangkan di alam akhirat mereka Allah meminta seperti itu. Nah di sini jelaskan bahwasanya karena kedudukan itu adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau dibaca artinya kalau nalika ke Allah memerintah kepada hambanya yang membaca Al-Quran dia suruh membaca bukan hanya membaca dalam teks dalam Quran tapi dalam hafalan kita jadi hafalan kita sampai banyak namun hafalannya ternyata kulhulukul dan kulhulukul berkaitan nanti surga nanti banyaknya menghadapkan saya tahu ada yang hafal surat Al-Baqarah ada yang hafal surat Al-Imran An-Nisa terus Al-Maidah dan sampai seterusnya kita yang kepala setengah Quran artinya 15 juz ya berarti ke surga kedudukannya sesuai dengan bacaan yang dia baca itu maksudnya jadi maksudnya gimana ketika Allah memerintahkan sahib Quran membaca Al-Quran membaca apa Qurannya itu adalah hafalan bukan membaca seperti kita membaca sekarang ada mushaf nanti di sana nggak ada mushaf dalamnya jadi kalau terima syarat kita sok baca Al-Quran ikra wartaqi warattil sok baca tinggikan bacaanmu dan juga tartilkan sebagaimana engkau mentartilnya di dunia di kali kalau di dunia baca tartil yang dari awal gitu nanti itu di tes hafalan ada ya tes hafalan punya ada tes hafalan ini di akhiratnya bagi sahib Quran hari saya bilang Islam kalau mungkin sahib Quran orang kafir Nasrani atau Yahudi umat Islam di tes berapa itu apa yang mau di tes dan nanti sesuai dengan hafalan kita untuk menuju surga yang mana itu keutamaan yang ketiga surga bagi penghafal Quran dan kedudukannya sesuai dengan hafalan yang dilakukan. Keutamaan yang keempat mengulang hafalan atau kita sebut murojaah. Hafalan itu kalau kita diamkan, kali ini untuk dimurojaah, saya pernah nasihat dari Syekh ya, dia dalam waktu itu berkunjung ke Al-Jazari. Saya tanya, Syekh, bagaimana kalau kita ingin hafalannya itu kuat? Itu tuh ngapalin akhirnya isunya bawa angin itu pas praktek. Cuma kata saya gini, kamu murojaah, tapi murojaahnya jangan dulu nanti. Tapi ketika kamu baca sekarang, nanti di rumah murojaah. Besoknya murojaah lagi. Murojaah ketika masih hangat. Maksudnya hangatnya apa di sini? Ketika masih dalam apa? Jadi ketika kita menghafal lucu lagi, terus kita murojaah. Nah, murojaah itu sudah hafal sendiri, dapat lagi, postis. Jadi murojaah pas menuju anaknya. Nah, bagi orang tua di sini yang anaknya masuk takbir, dan mereka di sini menghafal atau di rumahnya suruh murojaah supaya tidak hilang cepat hilangnya. Untuk anak cewek mau takbir, sok senang sudah karena belum capek. Ke sorena di sana harus kesal atau habis maghrib, murojaah anak tadi dihafal di sekolah, dia suruh murojaah supaya hafalannya tidak cepat hilang lupa.
murojaah ketika masih hangat gitu. Itu nasihat sih ketika kita bertanya. Terus nasihat yang paling pertama, iya sudah. Kedua, kayak apa secara metode itu sudah. Kan yang paling penting jauhi maksiat. Justru maksiat menyiar bohong. Ada yang misalkan seorang laki-laki punya hafalan Quran, ketika dia berjalan dan sengaja lihat mama seorang wanita, pas pulang ke rumah dari Facebook saya kan buru-buru, mana itu? Ditanya saya teh, kamu tadi sudah melakukan apa? Dia tidak merasa bermaksiat, sok muhasabah. Naon wae dari dilakukan, oh iya saya diri mau istighfar kali pahala sama wanita. Nah, kita dosanya sok istighfaran belan. Sampai pas nalika dia istighfar bersungguh-sungguh, Allah lihat hafalannya lancar. Nah, jadi maksiat sebagai penghalang ulang ilmu baca Quran, penghalang tapi kalau ulang apapun kita juga bisa melupakan amalan-amalan kita. Itu nasihat pokoknya selama ini kita pokoknya bisa jadi maksiat, bisa jadi karena maksiat. Ayat sengaja, ayat tersengaja maksiat. Maka di situ Nabi kan mengajarkan, Nabi itu kalau istighfar tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Itu Nabi itu memotivasi umatnya supaya banyak istighfar. Nah, dan berarti kadang-kadang terkenal sama kecil dosa, pedang nincek subuh misalnya, keticak sebutnya, kan tekan aja. Tapi kan kalau keticak kita nggak rasa kazolimi, maka itu jadi dosa baginya, tapi dosanya saya tidak sengaja ya. Dihapusnya bagaimana? Dengan istighfar itu atau dengan amalan sampai sholatnya yang terus dihapus, sholat itu bisa dihapus dosa yang kecil seperti itu. Jadi ada apa? Murojaah. Di sini sabda Nabi, "Innama masalul sahibil Qur'ani kama salil ibil." Sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran adalah bagaikan unta Al-Quran al-Qati yang diikat, bagaikan unta yang diikat. In ahada alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Jika diikat, unta itu diikat, maka unta itu tidak akan bisa lari. Dia lawan hewan karena diikat kurang bisa kabur apa. Tapi kalau unta diikat, apabila dibiarkan tanpa diikat, maka dia akan hewan tunggangan. Kita turun dari hewan tunggangan di sana. Oleh kita diikat, maka hewan itu tidak kemana-mana, karena nggak bisa bergerak kemana-mana. Tapi kalau dibiarkan, dia cur terikat, maka unta itu bakal kemana? Ya, begitu juga dengan hafalan Al-Quran. Kalau yang mau diikat ke murojaah, bakal gampang pokoknya. Banyak keluhan Bu, karena saya memiliki santri itu bukan hanya anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, dia selalu berseru. Ada apa membawa ini murojaah SMA, murojaah SMA, terus murojaah masalah sebenarnya masalah SMA 5 sebenarnya mudah kalau kita memang punya tekad. Tapi masya Allah bapak ini sama ibu-ibu yang satu lagi, dia bapaknya usianya sudah 63 tapi masih kayak Al-Quran. Dia sekarang hafal 15 juz, kalau sekarang sudah naik udah tasmi ke 17 ya, udah tasmi itu juga alhamdulillah. Tapi ibu-ibu lima sahur suami kata dia tenaga saya memastikan sabari mahwada sabari ngasuh hafal Quran murojaah. Saya hafal murojaah. Jadi ketika dia mahwada selain dia sih katanya mahwada di Westapel, di Westapel pernah baca Quran di Westapel. Jadi sembari mahwada itu sedang macam dia murojaah kan hafal kada masuk dia gara-gara memakai baca juga hafal kada masuk saat akan sebelum subuh ketika beres tahajud dia ngapalin. Setelah itu aktivitas sehari-harinya sasabu lagi murojaah, apel dari murojaah. Enak ini lebih murojaah dari hafal tadi subuh. Masya Allah kan, seperti dia murojaah ketika masih agak seperti itu. Insya Allah hafalan yang tadi dihafalnya apa kuat lekat. Jadi murojaah itu satu hal. Ya, kalau saya menerapkan murojaah itu ketika selesai sholat nama hafalan sebelum subuh,
murojaah setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, maghrib dan isya. Berarti murojaah itu ada lima waktu. Dan sebelum tidur. Tapi kalau saya murojaah sebelum tidur itu ditulis dengan kertas. Yang membuktikan sih berarti arti marisa yang salah ya. Itu untuk menguatkan, itu metode yang saya ambil dari Ustaz Adi Hidayat. Dulu saya pernah edukasi mengambil ilmu dari dia membeberkan metode tadi. Apakah nama cara dia sok kasih waktu uang 2 jam, tapi 2 jam itu lain sekaligus dibagi-bagi. Apakah 30 menit, gitu ya. Tangke 15 menit sebelum zuhur 2 jam, 15 menit setelah zuhur 2 jam. Terus dibagi-bagi sehingga langsung sekali duduk dalam 2 jam. Ayo 2 jam sekali duduk mah, lagi capek ya. Ya capek ya dulu ya ya, tapi dibagi-bagi waktunya. Jadi tadi misalkan sebelum subuh ada waktu soal apa kasih 30 menit maksimal kan disebut minimal. Terus beres dulu selalu itu metode yang saya sampai sekarang lakukan ya, dari metode yang Ustaz Adi Hidayat. Malamnya tulis tulisan itu supaya bisa tulis hafalan sudah kita apa itu untuk menguatkan ingatan kita yang sudah kita hafal. Nah, mutadi ikat mah tadi perbaikan kita mutadi ikat maka kabur sebenarnya, apalagi itu mutadi ikat kumurajaah maka kabur. Hafalan dari ikat kumurajaah maka kabur. Jadi orang yang masuk akhir itu berbeda-beda tujuan. Mereka masuk hanya untuk sekedar ziyadah saja. Yang penting beres sholat waktu murojaah berarti ketika saya suruh murojaah itu seperti pertama kali apa dan tidurnya ngejarnya apa ziyadah. Yang penting menang ijazah. Jadi ijazah dia sebagai bukti dia itu pernah menghafal dan jujur. Tapi kasih tes kenapa nih udah tadi murojaah saya nanya, kamu dulu menghafal Quran berapa lama waktunya? Ternyata ada download 3 bulan, hanya 30 waktu mau kayak kesempatan ya pokoknya pas itu jiada setiap ketemu jiada gitu. Kita jalan. Nah kalau untuk ingin memungkinkan hafalan itu biasanya waktunya 2 tahun. Murojaah itu penghafalan murojaah itu kita itu waktu paling lama 2 tahun. Kayak metode Maktis juga kan programnya 2 tahun. Al-Jazari programnya 2 tahun. Biasanya mereka 2 tahun karena selain menghafal di sana juga ada untuk program memungkinkan itu murojaah. Jadi itu banyak tujuan-tujuan yang berbeda. Ayo kita tujuan TKO menyelesaikan target sekolah misalkan. Di kuliah targetnya kudu 5 juz beres, ya ada takbir gitu ya. Murojaah apa yang langsung beres. Kita tes di sampel berarti di murojaah. Dan salah harusnya di murojaah. Terus angka 5 baca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak akan merugi. Ini ayatnya yang tadi dibaca sama ibu. Ya saya sengaja memberikan ayat yang ini yang dibaca supaya tidak langsung ya, sama maknanya sama artinya sudah dibaca. Nah, saya langsung jelaskan maksud perdagangan yang tidak merugi di sini itu apa? Ya. Bahwa Al-Quran itu bukan menjadi perdagangan yang merugi bagi orang yang membacanya. Rasulullah menjelaskan dalam beberapa hadisnya bahwa dalam bacaan Al-Quran 1 huruf yang memiliki 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan laku alif lam mim harfun, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Justru alif lam mim itu alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim juga 1 huruf. Berarti ada 3 huruf. 3 huruf ini dikali 10 jadi 30 kebaikan. Ini yang dimaksud perdagangan yang tidak akan merugi, gitu ya. Quran ini pasihan 10 kebaikan bagi pembacanya walaupun hanya 1 huruf. Apalagi kita yang membaca surat Al-Fatihah kurang dibaca sebarang kali.
dina salat sabar kalau diperberat ayat 17 kali surat Al-Fatihah kita ulang itu 17 kali hitungnya ulang pasti 2 rakaat subuh terus 4 rakaat subuh terus 4 rakaat isya terus 3 rakaat maghrib 4 rakaat isya sabaraha 17-nya. Nah itu 17 kali yang kita baca ulang-ulang, yang kita baca secara berulang-ulang. Eta teh nembe di salat anu wajib, acan anu sunnahna. Ya, berarti kita sudah mendapatkan berapa kali kebaikan? Ya. Kita sudah mendapatkan beberapa kali kebaikan. Itu pun bagian membacakan hati untuk sunnah. Nalika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim bila bismillahirrahmanirrahim ayat 110 kali 10 sabaraha ayat 180 terus 180 kebaikan salat kita bismillah cara alhamdulillah kita wala doli sampai surat al-Qur'an bagi sahibul Quran oleh Allah dikatakan sebagai perdagangan yang tidak merugi. Artinya di biasa yang selalu ini biasa membaca Quran tidak akan pernah merugi bagi orang yang membaca itu yang dimaksud. Jadi tadi disebutkan bahwa poin kalimat keutamaan Al-Quran tidak menjadi perdagangan yang merugi atau perniagaan yang merugi, pasti menguntungkan bagi orang yang membacanya. Terus keutamaan yang terakhir, membaca Al-Quran bagaimanapun akan mendatangkan kebaikan. Al-Quran terjemahkannya dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Jadi membaca Al-Quran dikelilingi oleh para malaikat. Dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Maksudnya sana malaikat yang taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran itu terbata-bata, udah kene, ini bahasa di dalamnya dia terbata-bata dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya mendapatkan 2 kebaikan atau 2 pahala. Maksud 2 pahala ini kan beda membaca 10 itu aneh. Justru dikalikan terbata-bata. Kenapa? Karena biasanya orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dia akan semakin lama dalam bacaan Al-Qurannya. Baca Quran jadi berkira. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran tersebut terbata-bata, ditargetkan sama lama sehari karena dia bacanya terbata-bata, bisa jadi baca nanti saja gitu. Beda itu baca sama bahasa beda itu pahalanya acak itu. Tapi orang yang terbata-bata dia semakin lama dengan Al-Quran semakin banyak juga pahalanya. Mereka mau bagaimanapun pembacanya tetap mendapatkan kebaikan. Walau baca Quran yang lancar, baik yang tidak lancar, dia tetap mendapatkan kebaikan. Itu untuk orang-orang yang mendapat keutamaan Al-Quran. Dan insya Allah golongan-golongan tadi yang disebutkan ini akan menjadi sama dengan syarat dia juga ikhlas dalam sholat. Nah ini menjadi ancaman, ya, tidak ancaman. Di sini ada hadis yang hadisnya langsung artinya dituliskan. Jadi maksudnya seperti saja seseorang dari Syam yang bernama Natil, dia itu menemui Abu Hurairah. Syekh, dia katakan, ya Syekh, ajarkanlah saya satu hadis yang kau pernah dengar langsung dari Nabi. Kata Abu Hurairah, ya saya akan memberitahukan kepada. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jadi jika awalnya orang yang pertama dihisab oleh Allah, kita ada 3 golongan. Yang pertama golongan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu orang yang akan dihisab lagi. Orang yang mati syahid ini oleh Allah diinterogasi, ditarusan, kepayu-payu, ditaruh.
Kayak aja menggunakan nikmat mengenai kamu menggunakan nikmat syahid ini dengan apa? Ya, Allah bertanya. Lalu orang ini menjawab, aku menggunakannya dengan berjihad, dengan berperang di jalanmu ya Allah. Apa kata Allah? Kasar, kamu bohong, kamu bohong. Walakin nakal, ustushhidta, kamu syahid itu bukan karenaku. Walakin nakal yukola jahidun. Kamu itu memiliki tujuan ketika kamu syahid, punya tujuan ingin disebut sebagai seorang pahlawan, ingin disebut sebagai kesatria, beberapa jagoan. Ya. Jadi dikenal di masyarakat, kayu si kamu pahlawan kita, yang dikenal seperti itu. Nah, orang tersebut memiliki tujuan ketika dia itu berperang di jalan Allah, bukan karena mengharapkan pahala di sisi Allah, akan tetapi karena ingin disebut orangnya jago pahlawan, saya disebut pahlawan kesatria. Maka Allah menyuruh al-ghadurnya sok campak ke dia dengan gusur, tarik, seretkan ke boga amalan tadinya punya amalan bagus, syahid, tapi karena niatnya jelek, dia masuk neraka. Anu kedua, ini kedua berkaitan dengan materi ini, yaitu golongan orang yang menuntut ilmu dan juga dia mengajarkan ilmu, dan juga orang yang membaca Al-Quran, dia juga mengajarkan Al-Quran. Lalu dihadapkan dengan orang bersama dia, kamu gunakan nikmat ini untuk apa? Orang itu menjawab, saya belajar, saya mengajar, itu karenamu ya Allah. Yang ini saya belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya, itu karenamu ya Allah. Allah langsung kazabta, bohong, kamu bohong. Kamu belajar ilmu dan juga mengajarkannya li'an yuqala aliman. Kamu belajar ilmu itu ingin disebut sebagai orang yang alim, ingin disebut sebagai seorang ulama, bukan ada tujuan untuk menyebarkan agama, bukan, tapi pengen disebut ulama. Kamu baca Quran dan juga kamu mengajarkan Al-Quran li'an yuqala qari'an. Kamu itu ingin disebut sebagai qari. Kalau orang yang membaca Al-Quran itu disebutnya qari, kalau bukan kan hafiz, dan hafiz Quran. Hati-hati ketika kita misalkan memasukkan anak ke tahfidz, kasih tahu, nasihati mereka, tolong ikhlaskan niat hafalan karena untuk jalan halal Allah, bukan untuk yang jangan pengen disebut sebagai hafiz. Kita pembelajaran nanti di dunia, kurang mengejar jalan akhirat seperti yang 7 tadi ya, yang kenal amalan yang saya sebutkan sebelumnya. Rugi, ya banyak orang mereka memiliki tujuan yang disebut hafiz, yang ingin disebut qari, ya, qari itu membaca Quran, maka Allah menyuruh al-qadurnya untuk mencampakkan dan menyerahkan ke neraka. Golongan kafirun yaitu golongan orang yang memiliki keluasan harta, lalu dia menginfakkan hartanya semuanya sampai habis. Allah dihadapkan, kamu gunakan nikmatku itu apa? Orang ini menjawab, tidak ada satupun harta yang aku keluarkan, melainkan aku keluarkan untukmu ya Allah. Kata Allah, dasar kamu bohong. Kamu berinfak bukan karena kuliah di pola sama. Apa? Kamu ingin disebut sebagai orang yang dermawan oleh orang-orang. Jadi kalau disebut semua orang dermawan ya, jadi orang ini merasa senang ketika ada orang mengaku dia orang yang dermawan, dan dia senang sehingga dia melakukan itu. Jadi dia menginfakkan hartanya itu bukan karena ikhlas Allah, tapi karena ada tujuan tertentu. Kita lihat amalan 3 amalan tadi itu adalah 3 amalan yang luar biasa. Syahid atau berperang di jalan Allah itu adalah puncak amalan keimanan seseorang. Kenapa? Orang yang berperang di jalan Allah meninggalkan semuanya, hartanya, keluarganya, anak istrinya ditinggalkan, semuanya harta ditinggalkan. Dia cuma membawa apa? Tekad, mental. Nah, sebab ketika berperang belum tentu dia bisa balik, bisa mati. Karena itu Allah kasih ganjaran untuk orang yang syahid luar biasa. Surga nanti, surga Firdaus bersama para nabi, para rasul,
juga para ulama dan jajaran yang lain. Maaf ini maksudnya orang yang syahid itu akan mendapatkan 27 bidadari dan itu bebas pilih yang mana saja 27 ya orang. Itu maksudnya. Jadi bapak ibu syahid tapi dah ayah dan jalan kalau ibu solehah ketika dia masuk surga walaupun suaminya dapat bidadari tetap ibu diberikan tadi kedudukan wanita dunia yang solehah oleh Allah dinaikkan derajatnya ya melebihi para bidadari sehingga ada ayat yang menjelaskan bidadari itu cemburu sama wanita-wanita surga yang masuk surga cemburu. Ada yang mengatakan ulama derajatnya yang ditinggikan, ada juga yang mengatakan si wajahnya itu lebih cantik daripada yang ada di dunia, bahkan lebih cantik dari bidadarinya sehingga si suami itu tidak ingin milik bidadari tapi milik ibu. Kita cemburu, kita masuk malah cemburu. Di sini ibu jangan cemburu karena punya bidadari sekali surga nih suami. Ya. Kalau ibunya solehah, makanya kalau solehah masuk surga insya Allah ibu akan bersama itu balasan yang sangat luar biasa. Tapi karena niatnya buruk, ya balik lagi karena dari pertama niat kalian karena Allah rusak amalan teh. Jadi gue harus mengalahkan. Anu kedua ngajarkeun ilmu, ngajarkeun Quran itu amalan yang luar biasa. Ibu biasa sholat yang ngajarkeun teh. Hanya ibu biasa baca Quran yang ngajarkeun tah ilmu itu terus menerus. Ilmu itu terus menerus. Jadi kalau ilmu selama masih ada itu akan terus menerus ada ya. Jadi ngalir kalau lagi ngalir tapi karena niatnya buruk jelek karena tadi pengen disebut sebagai seorang ulama pengen disebut hafiz qori asal gara-gara dia lu katilu anu nyimpakan harta. Orang yang menyimpahkan harta itu selain dicintai oleh Allah dicintai oleh manusia juga. Sok ibu senang tuh kajalnya sok mereka ibu yang menemukan seseorang yang dia baik banget sering ngasih gitu. Ibu senang nggak sama orang itu? Pasti senang. Kalau kita juga nggak cinta kan? Ketika dia memiliki kebutuhan kita juga tidak akan mungkin dua kali ya bertuah ya dia juga sering membantu kita. Jadi selain dicintai oleh Allah karena meminjamkan hartanya, dia juga dicintai oleh manusia. Tapi niat gara-gara niat yang buruk maka hancur semua amalannya sehingga menyebabkan dia masuk. Eta maksudnya kayaknya dengan judul teh aya samaan atau musibah. Nah, so balik di kanannya kita ya. Ulang lagi kepada niat kita. Ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mengajarkan ilmu, kita membaca Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Kalau bersihkan hati kita, niat ikhlas Allah. Dibayarkan 60 hari itu sudah kayak gaji di itu satu teh. Kurang pahalangan terbayar Allah. Kadang supaya protes kayak gitu di pengajian nah pengarapkan amplop dong gitu ngaji ulang kayak merek tong pengarapkan gitu karena mana pahala karena kena ridho Allah kali kalau istri itu mampu berarti bakal tercengang di akhirat jadi kali pahala yang begitu banyak orang-orang lain yang merugi upaya pada sama siul kita terus sering-sering kenapa melihat pahala kita yang lebih banyak. Maka dari itu semua itu berdasarkan niat kita. Apapun itu, amalan apapun itu. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran, termasuk sholat kita, saum kita, dan ibadah haji. Ada ya bu? Oke haji dulu. Memang kayak memang sok ada pembahasan ini kan. Ya, ibu tuh memang abadi itu misalkan di FB atau di Instagram ya si Samuel sama adik dia cuma tahu sampai ke ayat tujuan yang dipuji kita terus dia pernah haji siapa jangan lebar berantas bawa ke ongkos ke arah dan bawa ke seperti waktu penghayat saya juga belum ya jadi waktu pengen pergi ke sana tapi kita yang mampu udah pergi ke sana ternyata usaha amalan gara-gara yang dipuji dan jangan sampai seperti itu. Ini sebuah nasihat ya. Semua amalan tergantung kepada wa inna malikul imri'in dan seseorang dan seluruh amalan itu apa seseorang itu akan mendapatkan hasil dari apa yang dia meniatkan karena Allah insya Allah selamat jadi sama tapi kalau kami niatkan kurang dulunya itu ya saling berdoa yang kita jawabannya kita jadi musibah jadi seperti yang diceritakan dalam hadis
Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat bagi kita, menjadi kiro semangat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Kita berdoa Allahumma rahmatna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Qur'an. Maksudnya tunjuki aku dengan Al-Qur'an supaya kita selalu mencintai Al-Qur'an. Aku mengucapkan dalam astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.